Jadi gini Bang, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, akan mencari era dan masanya sendiri. Jadi akhirnya sekarang ini masyarakat atau kita semua baru sadar gitu loh, bahwa yang menghancurkan bangsa ini, ya kan, yang mengadu domba bangsa ini, ya mereka-mereka ini Bang. Contohnya kita melihat waktu kejatuhan Gus Dur, ya kan. Gus Dur ini jatuh kan dikeroyok oleh mereka-mereka ini Bang. Jadi orang-orang ini Bang tidak akan berubah. Gitu loh. Saya dulu berpikir bahwa Mak Banteng ini adalah ibu pemersatu bangsa. Yang akan mengurus wong cilik. Ya kan Bang? Dan nasionalisme di atas segalanya. Ya kan? Karena selain anak ideologis juga anak biologis dari Bung Karno. Tapi kan kalau kita lihat sekarang Bang, Bung Karno nangis Bang di alam sana gitu loh. Rakyat pun nangis Bang. Ya kita lihat dari kejatuhan Gus Dur itu Bang. Bagaimana mereka berkomplot rame-rame menjatuhkan seorang Gus Dur. Gitu loh. Jadi menurut Bung Sylvester, KPK nggak perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh Hasto itu? Ya nggak perlu Bang, mau nanggapi apanya, buktinya nggak ada kok. Melakukan pemanggilan misalnya, pemeriksaan misalnya. Ya kan sekarang begini Bang. Nanti kan dibilang KPK tebang pilih. KPK memanggil seseorang kan paling tidak kan ada indikasi, ya kan, pelanggaran pidana atau korupsi dan sebagainya. Ada indikasi dulu Bang. Ternyata kan kalau nggak ada gimana? Orang mereka datang laporan ke KPK hanya ngobrol-ngobrol, habis itu keluar di wartawan, ya kan, baru cerita gitu loh. Tapi ini dipercaya Bang gitu loh, ya kan. Nah, ini sama seperti kemarin kami ketemu Pak Jokowi. Ada salah satu menteri koperasi Budiari ngomong presiden mau bikin apa namanya partai TBK. Padahal yang dipanggil bukan dia sendiri, tapi di media seolah-olah dia yang dipanggil gitu loh. Ya kan Bang. Ini saya juga harus luruskan ini kawan-kawan kita ini. Janganlah jadi orang sakit gitu loh. Dipanggil itu diajak makan siang 30 orang di Menteng, ya kan. Nah, kami biar saya jelaskan sedikit Bang, bahwa jangan sampai orang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu punya ambisi politik dan sebagainya. Bahwa waktu itu Pak Jokowi kangen-kangenan sama kita 30 orang, ya kan. Nah, Budiari ini paling terakhir datang, telat lah. Jadi ini true story ini ya? True story, ya kan. Jadi pertama Pak Jokowi minta kita semua kompak, ya kan, karena tantangan dari yang kemarin masih kalah pilpres itu residunya masih ada. Jadi kita bagusnya memberi pemahaman kepada masyarakat, kayak beliau sampai ngomong Mas Silver nih bagus nih, sering tampil di media, gitu, teruskan katanya gitu kan. Terus intinya kita mensolidkan Prabowo Gibran, ya kan, dan juga partai-partai koalisi ini agar Pak Prabowo Gibran ini bisa berhasil di 2019. Jangan sampai ada 2029. Jangan sampai saat ini kan dari kemarin sudah ada nih, Bang. Dan Presiden mengatakan bahwa kalian bukan lagi relawan saya, tapi relawan Prabowo Gibran. Gitu loh. Itu penegasan Pak Jokowi. Iya kan, dan memang benar kan. Kita termasuk bersama masyarakat yang memenangkan Prabowo Gibran kemarin itu. Semua kerja keras untuk itu. Karena apa, Bang? Ini sebelum yang lain ya, bersyukur kemarin itu kita nggak milih Ganjar. Kalau nggak sekarang ini kan udah terbukti. Bagaimana seorang Ibu Megawati melarang kadernya untuk ikut retret. Para petugas partai ini. Untung yang kita pilih dan rakyat merestui, yang jadi itu Pak Prabowo. Orang yang tidak bisa diintervensi oleh pemilik partai, politisi busuk, penjahat, pengusaha hitam dan asing. Nah, jadi pertama itu. Yang kedua, Pak Jokowi ngomong minta restu, saya diminta oleh Pak Prabowo bersama Pak SBY, termasuk Bu Mega, untuk menjadi penasihat dan tentara. Wah, terus gimana? Saya bilang, wah, saya satu orang pertama bilang, itu bagus sekali Pak. Gitu. Karena ada aset
BUMN dan uang rakyat itu ada 14.000 triliun lebih yang nantinya akan dikelola Danantara, yang mana akhirnya nanti tercapai pertumbuhan ekonomi 8% yang diinginkan oleh Pak Prabowo dan kita semua, itu kan Bang, Danantara ini. Terus kita bilang setuju. Terus terakhir ada juga bagaimana nih mengenai, kan teman tanya, ini Mas Gibran kok nggak ada apa namanya, seperti tidak ada gerakan. Padahal Mas Gibran tetap jalan sebagai seorang wapres Bang, hanya memang pemberitaannya mungkin kurang. Jadi Pak Jokowi selama ini mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengintervensi baik Pak Prabowo atau Mas Gibran. Tapi khusus ke Mas Gibran, beliau hanya berpesan ojo kemajon. Jangan terlalu maju lah. Jadi tetap Wapres ini adalah pembantu presiden yang akan melakukan acting apabila presiden berhalangan atau diminta. Dan Pak Jokowi mengatakan bahwa sama seperti waktu 2014 beliau dengan Pak Yusuf Kalla dan kemarin 2019 dengan Pak Maruf Amin. Jadi ceritanya sama. Dan juga kan di situ ada konsolidasi, ya kan, bukan hanya antara Wapres dan Presiden Bang. Tapi di antar kementerian ini kan sekarang lagi konsolidasi terus. Dan kita lihat yang retret kemarin ini salah satu untuk mencapai kesulitan untuk membangun bangsa. Nah, dan terakhir waktu tiba-tiba ada teman-teman ngusulin, Pak Presiden kalau bisa bikin partai yang TBK itu gimana? Presiden ketawa-ketawa. Masuklah si Budi Ari. Paling telat ini Bang. Jadi bukan dia dipanggil sendiri gitu loh. Saya harus menyadarkan ini kawan-kawan yang keliru lah. Karena kawan-kawan kami kemarin juga kok itu kan sebenarnya pertemuan tertutup, ya kan, hanya kangen-kangenan, ya kan, pembekalan dari Pak Jokowi ke kita. Kenapa harus diumbar ke media? Ya. Dan diumbarnya juga salah, seolah-olah Pak Jokowi itu akan membuat partai TBK. Enggak. Memang hampir mayoritas teman-teman itu senang Bang Pak Jokowi. Hanya saya satu orang yang angkat tangan, Pak, saya nggak setuju. Kalau oke, partai TBK-nya saya setuju. Tapi yang ngurusin ya orang lain, anak-anak muda lah, entah Mas Gibran atau siapa gitulah. Tapi bukan Pak Jokowi, karena saya bilang, mohon maaf Pak Presiden, Bapak ini adalah seorang negarawan yang harus di atas semua partai. Yang kedua, Bapak sudah mencapai puncak karir politik dengan menjadi wali kota, dipilih rakyat, gubernur, presiden 2 kali, bahkan bisa mengendorse Prabowo Gibran menang ini menjadi kingmaker lah, mengalahkan Bu Mega sebagai queenmaker. Jadi Pak Jokowi bilang, oh iya, walaupun kalian semua setuju, satu orang ini saya juga paling dengar ini kalau Mas Silver yang ngomong, gitu. Selama ini Mas Silver sering memberikan pendapat-pendapat yang positif menurut Bapak gitu. Jadi kembali lagi bahwa jangan sampai di sini saya tegaskan, jangan sampai jadi blunder gara-gara kawan-kawan yang menurut saya harusnya Budi Ari waktu kamu jadi Menko Info, kamu urusin dong Kominfo itu biar nggak hancur-hancuran kayak begitu kayak kemarin kan. Ngapain sekarang baru seolah-olah kamu yang dipanggil sendiri, kamu paling hebat, habis itu ngomong ke media yang akhirnya blunder buat Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi ini masih haus kekuasaan. Gitu loh Bang. Ya, saya sengaja memang membiarkan Bung Silva bercerita ke sana kemari dulu ya kan. Karena menarik juga ceritanya. Nah, kembali kita ke masalah bagaimana sikap dari Pak Jokowi sendiri dengan tuduhan-tuduhan yang sepertinya sudah ditahan padahal, ya kan? Sudah diborgol malah tangannya. Tapi tetap berteriak supaya KPK memeriksa keluarga Pak Jokowi. Nah, apa sikap dari Bung Silver sebagai juru bicara dari keluarga Jokowi ini terhadap tuntutan-tuntutan yang masih itu aja yang dilakukan Hasto ini Bang? Ya, saya sih bukan juru bicara Bang, jadi hanya memang dekat dengan Pak Jokowi dan anak-anaknya. Jadi intinya bahwa apa yang Hasto omongin ini jangan pernah sama sekali kita percayai. Karena ini manusia ini memang drama, terus ya tukang sebar hoax juga lah. Drama bagaimana dia ini nangis-nangis, yang ho, ya kan, itu jadi
Ibu Megawati menangis, para kiai menangis, ya. Padahal dia doang yang nangis bang, ya kan. Jadi memang drama-drama ini saya pikir akan selesai bang. Jadi memang kalau menurut saya bang, harusnya kalau memang gini ya, KPK ini sudah mempunyai bukti-bukti, ya kan, indikasi, ya kan, kasus korupsi dan perintangan penyidikan ini sudah lama bang. Jadi bagaimana waktu itu kita lihat gini bang, bukan saya bilang pihak KPK ini dendam ya, tapi kita lihat waktu rencana penangkapan di KPK itu bagaimana penyidik-penyidik ini bang, anak-anak bangsa merah putih ini yang benar-benar mau berjuang untuk menegakkan hukum dan keadilan dan juga memberantas korupsi. Bagaimana mereka digiring ke toilet bang? Ya kita nggak tahu ya, saya nggak tahu. Hanya apakah mereka ditelanjangi, diperiksa apa? Tes urin katanya. Ya tes urin, bang. Coba kita di pihak mereka. Bukan mereka dendam ya, tapi ketika diperlakukan tidak adil begitu, ya kan? Ya otomatis sekarang ini mereka bersemangat, apalagi teman-teman di KPK ini benar-benar mau berbuat untuk merah putih loh bang, untuk bangsa kita, gitu loh. Jadi mereka punya semangat bahwa ini harus beres, rakyat harus mendapat keadilan, ya kan? Doa-doa rakyat, doa-doa yang terzolimi oleh saudara Hasto selama ini, bagaimana kader-kader PDIP yang terzolimi, atau Pak Jokowi yang dihasut, ya kan? Dan juga rakyat kita bang. Karena mereka, dan kita lihat bang bagaimana kayak yang Reski Aditya itu bang, itu kan caleg yang mendapat suara terbanyak kedua, masa bisa diganti dengan caleg Harun Masiku yang mendapat suara hanya 5.000, dan Reski Aditya itu 40.000, caleg urutan 2 setelah Nasruddin Kemas meninggal kan. Harun Masiku itu hanya 5.000 bang. Jadi kalau selama ini mereka menuduh orang dinasti politik, ya kan, terus cawe-cawe, terus segala macam lah. Sebenarnya mereka yang lakukan itu. Makanya saya bilang tadi bang, ini nggak aneh kalau kita melihat sejarah bagaimana Mak Banteng memperlakukan Gus Dur hingga Gus Dur jatuh, berkomplot bersama yang lain. Menurut Bang Solon ini mungkin karma atau apa? Ya karma memang begini bang tabiat mereka. Terus perlakuan Mak Banteng terhadap Pak SBY, ya kan, sampai hari ini loh. Terus perlakuan Mak Banteng terhadap Pak Jokowi, bagaimana dulu Pak SBY dihabisin, Gus Dur jatuh, Pak Jokowi habis, bang. Untung, makanya saya bilang tadi rakyat kita ini bang, bahkan ketika Pak Jokowi, Pak SBY, Gus Dur dijatuhkan, rakyat tetap cinta. Saya ini idolanya Gus Dur bang. Bagaimana saya tahu beliau ini ingin membangun Indonesia yang lebih baik, gitu loh, ya kan. Terus kita lihat bang, Partai Merah ini setelah mereka jadi berkuasa, bagaimana hedonnya mereka bang. Saya bukan ngomong ya, banyak dari mereka tuh bukan pengusaha, bahkan ada yang dulunya tukang becak atau hanya seorang RT, seorang preman juga kan. Akhirnya jadi ya kaya raya lah saya lihat. Dan banyak dari mereka yang ditangkap karena kasus korupsi bang. Bukan kita menuduh loh bang, salah kalau kita menuduh. Tapi kan kenyataan bahwa banyak kader-kader mereka yang ketangkep gitu loh, ya kan. Nah, terus kita lihat lagi waktu zamannya Mak Banteng, ya kan. Selain Gus Dur dijatuhkan, bagaimana Indosat kita dijual bang, ya kan. Terus aset-aset kita melalui BPPN dijual hanya 30% dari nilai bang. Terus kembali lagi pembebasan para obligor BLBI yang diterbitkan SKL itu, surat keterangan lunas. Akhirnya tuntutan mereka di Kejaksaan Agung itu bang langsung freeze. Langsung nggak ada lagi tuntutan. Terus bagaimana kita lihat penjualan gas alam tangguh di Bintuni. Yang waktu itu hanya dijual $3.000 per MMBTU bang. Nah ini yang saya bilang tadi, banyak hal yang sebenarnya kita ini, bangsa ini dihancurkan oleh mereka gitu loh.
Nah, sekarang ini bagaimana lagi Pesan apa sebenarnya yang ingin Bung Silver sampaikan? Hasto ditahan, ya kan? Pak Prabowo yang mereka serang, gitu loh. Dengan tidak Tidak hadir di di retret. retret. Tapi kan ini sekarang sudah datang. Adu domba ya, apapun itulah Bang.